Ya, terlebih dahulu tentu kita absen dulu. Sambil menunggu ini, apakah ada yang ditanyakan dari yang sudah kita bicarakan kemarin? Apakah ada kesulitan mungkin yang mungkin bisa kita diskusikan malam ini, ya semalam ini. Pagi ini, ya itu di kolom chat ya, sudah ada QR code, silahkan absen dulu ya. Ya, pagi ini kita akan praktikum dua bagiannya, yaitu AM dan FM gitu ya. Ya, mungkin secara teori kita belum sampai ya, sehingga praktikum kali ini barangkali lebih ke arah bagaimana mengamati gelombangnya, ya, bagaimana mengamati dan mengukur ya. Kalau yang berikutnya ini tentu kita akan memahami secara matematis ya. Jadi nanti ada dua bagiannya. Artinya AM dan FM ini kita lihat hanya sebagai kulitnya saja, yaitu sekarang, dan lebih dalam lagi berikutnya ya. Nah, apa itu AM dan FM ya? Pak, saya belum share screen-nya. Sebenarnya AM dan FM itu adalah termasuk sistem modulasi ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa suara manusia itu menurut standar itu kan ada di 20 sampai 20 kilo ya. Ini yang bisa didengar maupun yang bisa disuarakan ya. Kemudian untuk standar telekomunikasi sendiri ya, untuk telepon itu menggunakan frekuensi dari 300 sampai 3400 ya. Ini ya yang kita gunakan. Nah, sinyal ini kan harus kita kirim ke tempat yang jauh. Nah, cara pengirimannya ini ada beberapa cara, yaitu ini diubah ke listrik dulu, kemudian baru dikirim ya, melalui kabel telepon ya, seperti yang ada ya. Jadi sinyal 300 sampai 3400 ini dikirim melalui kabel telepon ini utuh ya, tidak diubah-ubah. Nah, ini namanya adalah baseband ya. Jadi di kabel telepon ini sinyal ya, katakanlah sinus atau suara manusia dengan frekuensi ini 3400 lah. Nah, namun baseband ini kelemahannya adalah satu sinyal ini hanya dipakai untuk satu orang saja ya, satu kanal. Kenapa ya? Karena sinyalnya hanya manusia itu hanya di sini ya, tidak mungkin nanti orang lain kalau mau pakai, oh Anda pakai frekuensi 5 kilo sampai 8000, kan tidak mungkin kita disuruh bersuara di frekuensi tertentu, nanti yang lain di 8000 sampai 10000 ya. Sehingga baseband ini apa adanya. Nah, kemudian dari sini bagaimana kalau ingin mengirim lebih dari satu kanal ya.
Maka atau bagaimana kalau sinyal itu akan dipancarkan, ya, menggunakan gelombang elektromagnetik. Kita tahu kalau frekuensi 3000 sampai 3400 Hz ini tidak mungkin dipancarkan karena tentu akan membutuhkan panjang gelombang yang tinggi sekali. Makanya frekuensi ini harus ditumpangkan ke frekuensi yang lebih tinggi. Ya, jadi katakanlah yang semula baseband ini, kemudian ada lagi frekuensi yaitu passband. Ya. Kalau bis itu kan berarti dasar ya, kalau ini spektrum frekuensi. Bis itu ya di sini ya dari tadi ya berapa tadi 300 sampai 400. Kalau passband itu tinggi lagi ya, tetapi dengan batasan. Ya, ada frekuensi terendah dan ada frekuensi tertinggi. Dan itu bisa bermacam-macam frekuensi ya, artinya passband pertama mungkin di rentang sini. Kemudian passband yang kedua mungkin di sini. Tapi penumpangnya sama, yaitu frekuensi dari 300 sampai 400. Ini juga 300 sampai 400. Ya, sehingga dalam satu kanal itu bisa ditumpangkan banyak sekali sinyal-sinyal passband ya dengan frekuensi yang berbeda-beda tetapi penumpangnya sama, yaitu 300 sampai 3400 ya, dengan tentunya orang yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian maka dalam satu kanal itu bisa digunakan lebih dari satu informasi, bisa dikirimkan ya. Demikian juga passband ini kalau digunakan untuk pancaran ya. Artinya kalau frekuensi pembawanya itu dibuat yang lebih tinggi sehingga bisa dipancarkan, maka ukuran antena yang dibutuhkan ini menjadi lebih kecil ya. Kita tahu kan lambda itu adalah C per F. Sehingga kalau F-nya ini cukup besar dibandingkan dengan C-nya, maka ukuran lambdanya ini semakin kecil. Akibatnya panjang antena, ukuran antena ini menjadi lebih pendek dan itu bisa lebih direalisasikan. Jadi inilah fungsi dari yang disebut sebagai proses modulasi. Jadi artinya bahwa yang disebut modulasi ini adalah mencampur sinyal atau proses penumpangan sinyal informasi. Di sini 3400 ya, kita ambil yang paling tinggi, dicampur dengan frekuensi pembawa, di sini katakanlah 100 kilo. Ya. Nah, ini nanti keluarannya tentu frekuensinya adalah di 100 kilo plus ya ini 3400 tadi ya, 3,4 kilo. Tapi tentu tidak sesederhana ini ya, artinya frekuensinya ini bukan berarti 100 tambah 3,4 gitu ya, nanti akan kita lihat. Tapi kira-kira seperti ini ya. Kemudian kalau saya punya lagi ya sinyal 3400, ini saya modulasi dengan 150 kilo, ini akan keluar juga. Dan ini bisa ditumpangkan dalam satu saluran ya. Jadi 3400 yang pertama dengan 3400 yang kedua ini ikut menumpang ya, sinyal pembawa ini disebut sebagai sinyal pembawa atau carrier. Nah, ini sama seperti kalau kita akan ke kampus begitu ya. Kalau jarak kampus itu dekat, barangkali kita bisa berjalan kaki ya. Kalau komunikasi dekat kita bisa menggunakan baseband tadi. Tapi bagaimana kalau jaraknya jauh, sampai Jakarta, sampai luar pulau? Nah, ini tentu tidak bisa. Maka kita harus menggunakan kendaraan
Jadi kita menumpang ya, atau kita naik kendaraan. Ini artinya kita dibawa oleh sinyal pembawa, ya. Kemudian sinyal pembawa ini akan membawa kita ke tujuan yang ditentukan, ya, di penerima. Nah, tentunya nanti di penerima ini terjadi proses yang sebaliknya, di mana kita harus turun. Kita harus turun. Jadi yang sinyal tadi yang 100 kilo tadi sampai di si penerima itu harus diubah lagi menjadi sinyal yang suara tadi 3400 misalnya. Nah, proses penumpangan suara di sisi pemancar itu namanya modulasi. Proses penurunan sinyal di penerima, ya, atau pemisahan sinyal itu namanya adalah demodulasi. Ya. Jadi proses itu adalah saling berkaitan, ya. Nah, proses modulasi tadi yaitu mencampurkan sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Ini ada beberapa macam, ya. Jadi modulasi ini ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah secara garis besar itu ada modulasi analog. Yang kedua adalah modulasi digital, ya. Nah, modulasi analog tentu sinyal sinyal informasinya adalah analog. Misalnya suara manusia, telepon, ya. Kemudian kalau modulasi digital ini sinyal inputnya adalah digital, ya. Digital itu berarti diskrit atau 1010 itu. Nah, ini contoh dari analog itu adalah amplitudo modulasi. Seperti nanti yang akan kita pelajari. Kemudian ada juga yang disebut frekuensi modulasi. Kemudian ada juga yang disebut sebagai fase modulasi, ya. Sedangkan untuk digital nanti ada, ya, ini mungkin hanya pengetahuan saja, QAM, ya. QAM itu singkatan dari Quadrature Amplitude Modulation. Kemudian ada lagi QPSK, ya. Kemudian nanti ada lagi yang namanya FSK, ya, dan lain-lain, ya. Jadi proses modulasi ini tujuannya adalah kita bisa membawa sinyal informasi itu sehingga bisa diproses melalui media transmisi, ya, entah itu kabel, gelombang elektromagnetik maupun FO, gitu ya, fiber optik, ya. Nah, sekarang bagaimana modulasi AM itu? Nah, sekarang kita ke modulasi AM, ya, yang akan kita pelajari. Ini sesuai dengan namanya adalah amplitudo. Amplitudo kita tahu amplitudo itu adalah nilai dari tegangan, ya, sehingga sinyal informasi itu menumpang ke tegangan carrier, ya. Jadi ini sinyal informasi atau frekuensi pemodulasi itu menumpang, ya, menumpang melalui amplitudo. Ya. Jadi kalau biasanya katakanlah sinyal pembawa itu mempunyai amplitudo yang konstan, kemudian ketika sinyal pembawa itu ditumpangi oleh sinyal informasi, maka amplitudonya akan berubah-ubah, gitu ya. Jadi katakanlah amplitudonya naik, turun, gitu ya. Ini adalah yang disebut sebagai amplitudo modulasi. Nah, selain amplitudo modulasi, ada lagi yang disebut sebagai frekuensi modulasi. Kalau frekuensi modulasi itu artinya bahwa sinyal informasi itu menumpang di frekuensi pembawa, ya. Jadi kalau sinyal carrier atau pembawa ini memiliki sinus yang konstan, begitu,
ketika diberi frekuensi pemodulasi, maka amplitudenya tetap. Ya, hanya bedanya apa? Periode dari sinyalnya itu adalah berubah-ubah ya. Jadi ini adalah beda antara AM dan FM. Nah, tentu nanti kita akan mempelajari bagaimana persamaan matematisnya, kemudian apa itu kelebihan dan kekurangannya. Tapi tentu itu akan kita pelajari nanti ya setelah kita sampai pada materinya ya. Nah, sekarang karena kita masih membahas mengenai spektrum, kita lihat bahwa nanti AM dan FM itu kita anggap sebagai suatu sinyal saja. Kita amati spektrumnya ya, sehingga nanti kita hanya akan membahas AM ataupun FM ini sebagai suatu blok diagram dulu ya. Blok diagram yang terdiri dari dua masukan, yaitu adalah sinyal pembawa atau carrier, itu carrier, dan yang kedua adalah sinyal informasi ya. Ini sering disebut sebagai FC, ini sering disebut sebagai FM ya, frekuensi pemodulasi. FM, FC itu adalah frekuensi carrier. Nah, keluarannya ini disebut sebagai AM ya, dan nanti dengan cara yang sama ya kita ganti dengan yang FM ya. Jadi di sini ada FC, di sini ada FM. Ya. Kemudian yang harus Anda ingat juga bahwa karena FC ini yang membawa, maka dari kedua jenis modulasi itu pasti nilai FC itu jauh lebih besar daripada nilai FM. Ya. Sehingga nanti jangan kebalik gitu ya. Umumnya itu bisa 100 banding 1 ya, atau 1000 atau 10.000 banding 1 ya, tergantung dari frekuensi yang digunakan. Namun nanti tentunya untuk praktikum ini ya, kita perbandingannya tidak terlalu besar karena biar mudah untuk diamati gitu ya. Kalau terlalu besar nanti susah untuk diamati ya. Kita akan mengamati yang kecil perbandingannya ya. Jadi mungkin 10 banding 1 gitu ya. Tapi harus diingat bahwa FC itu lebih besar daripada FM. Jadi nanti kalau misalnya ada dua buah frekuensi gitu, Anda harus bisa menentukan mana itu FC dan mana itu FM. Kemudian di sini ya, karena ini adalah gelombang sinus carrier, tentu selain frekuensi carrier kita juga punya yang namanya amplitudo ya. Amplitudonya itu biasanya namanya EC ya, atau tegangan carrier ya. Jadi nanti biasanya persamaannya akan menjadi EC sin gitu ya, omega C T. Demikian juga nanti yang di informasi ini akan memiliki nilai EM biasanya ya, sehingga nanti ya sama seperti di carrier ini akan menjadi ET-nya adalah EM sin omega MT ya. Ya itu, jadi nanti kita amati di sini sinyalnya bagaimana. Ya, kita amati menggunakan dua perangkat alat ukur yaitu osiloskop dan spektrum analyzer. Ya, sekarang kita coba melihat bagaimana cara merangkainya ya.
Mungkin ada yang ditanyakan dulu ya. Silahkan. Ya, ini adalah multisim kita. Jadi cukup sederhana nanti ya, karena kita tidak membangkitkan AM itu dari awal ya, kita menggunakan blok saja. Kita di sini tujuannya adalah untuk mengamati dulu spektrumnya ya. Itu bisa dicari dari sini, yaitu kita klik komponen, kemudian source ya. Nah, dari source itu ada berbagai macam pilihan. Kita pilih yang AM voltage ya, di sini AM voltage. Jadi AM voltage di sini kita pandang sebagai suatu sumber tegangan ya, hanya bedanya sumbernya ini akan menghasilkan gelombang AM. Kemudian apa saja parameternya? Nah, ini kalau kita lihat, nah ini ya, carrier amplitudo, berarti tadi ya EC tadi. Ini defaultnya 5 volt. Kemudian carrier frekuensi. Nah, carrier frekuensi ini defaultnya adalah 1 kilo. Ya, kemudian ini ada intelligent frekuensi. Intelligent frekuensi ini adalah frekuensi pemodulasi atau FM. Ini 100 Hz. Jadi kita lihat di sini FT-nya itu adalah 1 kilo dan FM-nya adalah 100 ya. Ini hanya 10 ya. Jadi ini supaya kita mudah mengamati sinyalnya ya. Kalau dalam prakteknya ini tentu perbandingannya jauh ya, 1:100 atau ya 1:100 atau 1000 ya, atau dan seterusnya ya. Kemudian kita mengenal ini ya, adanya modulation index. Nah, apa itu modulation index? Modulation index itu adalah perbandingan ya. Jadi modulation index itu simbolnya adalah M. M itu adalah rumusnya EM dibagi EC. Ya, jadi karena tadi di parameter itu kan diketahui EC, FC, kemudian FM dan M ya. Jadi tadi kan contohnya adalah berapa? 5 volt. Di sini adalah 1 kilo. Kemudian di sini adalah 100 Hz. Ini M. Nah, untuk EM kita bisa cari dengan rumus ini, berarti M kali EC ya. Jadi misalnya kita pakai M-nya 1, EC-nya itu 5 volt, maka di sini EM-nya adalah 5 volt. Nah, jadi di sini M-nya 1, maka ini artinya EM-nya adalah 5 volt juga ya. Jika M-nya misalnya sama dengan setengah, ya, ini artinya EM-nya sama dengan 0,5 ya. Jadi karena di sini modulasi indeksnya adalah 1, berarti di sini EM-nya sama dengan 5 ya, sama seperti EC. Jadi kita gunakan dulu nilai-nilai default. Ini yang tampak di sini ya. Kemudian kita membutuhkan osiloskop. Osiloskop, nah ini. Ya, kita tinggal menghubungkan saja antara osiloskop dengan AM-nya ya. Kemudian ya kita running. Running. Kemudian kita amati. Nah ini kita sudah dapat gelombang AM. Kita lihat di sini ya bahwa
amplitudo dari pembawa ini naik turun ya. Kalau coba kita perbesar waktunya ya supaya lebih mudah diamati. Nah, gini. Nah, kita amati ini 2 gelombang ya. Banyak kan? Nah, ini kita lihat. Jadi di sini yang tampak ini sinusnya adalah sinus carrier. Sinus carrier berapa tadi frekuensi yang kita set? Frekuensi yang kita set tadi kan frekuensi carriernya adalah 1 kilo. Kita cek. Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan menghitung periode gelombang ya. Periode gelombang bisa kita hitung itu dengan mengukur waktu dari titik 0 ke titik 0 dalam satu periode ya. Jadi ini satu periode ya. Tentu kita paskan di titik 0 ya. Ya ini pasti mudah-mudahan ini mendekatilah titik 0. Ya. Nanti bisa dipaskan kalau pengen lebih detail ya. Time per diff-nya ini diperbesar ya. Untuk mengetahui. Ya, oh ternyata ini ya ini lebih besar ya. Jadi ini kita lihat ya titik 0. Nah, di sini terukur selisih antara T1 dan T2 adalah 986 mikrosecond. Ya, ya ini karena tidak pas ya. Nanti Anda bisa paskan yang paling teliti. Katakanlah ini 1000 milisecond itu adalah F-nya sama dengan 1 kilo ya. Jadi ini dari puncak ke puncak ini atau maaf dari titik 0 ke titik 0 ini adalah satu periode untuk frekuensi carrier. Ya. Tapi Anda juga bisa misalnya mengukur dari puncak ke puncak ya. Ini juga bisa ya dari puncak sini ke puncak berikutnya. Ingat ya. Nah, maka ini juga akan menghasilkan nilai di sekitar 1 kilo. Ya, jadi periode bisa diukur dari titik 0 ke titik 0 ataupun dari puncak ke puncak. Sebenarnya dari titik manapun bisa, hanya tentu lebih mudah kalau di titik 0 atau di titik puncak. Kemudian bagaimana dengan tegangannya ya? Tegangannya ini tegangan tertinggi ya, tegangan tertinggi dari carrier ini kan puncak-puncak ini adalah tegangan tertingginya. Kalau kita lihat tegangan tertingginya itu di sini ya. Nah, ini salah ini ya. Oh, biru yang T2 rupanya ya. Nah, T2 tegangan tertingginya itu kita lihat di 8,4. 8,4. Sekitar itu ya. Kalau dilihat tadi aslinya tegangan dari karirnya itu kan 5 volt. Tetapi dengan amplitudo itu pada saat-saat tertentu tegangannya naik menjadi 8,4 atau mungkin sekitar 8,5 kali ya ini. Atau 10 ya. Oh, masih ada yang tertinggi, sorry, ini masih ada yang tertinggi di sini. Nah, ini. Ini yang tertinggi ya. Berapa ini? Ya, ini 9,38. Atau nanti bisa lebih tinggi lagi ini ya. Jadi bisa lebih tinggi ya, 9,3. Kemudian yang terendah berapa? Yang terendah adalah kita lihat yang di kursor biru ini. Nah, ini mendekati 0 ya. Nanti bisa di zoom ya kalau ingin tahu yang lebih detail. Jadi artinya bahwa puncak-puncak pembawa itu punya nilai maksimum dan minimum yang berubah-ubah. Nah, perubahan ini sesuai dengan besarnya sinyal informasi. Ya, sinyal informasi di sini contohnya adalah tadi sinyal sinusoida juga ya, dengan frekuensi 100. Sekarang kalau kita lihat
lebih jauh ya, di zoom out. Nah, ini kita lihat bahwa puncak-puncak ini membentuk suatu gelombang sinus. Ya, puncak-puncak ini seperti gelombang sinus ya. Kalau kita rapatkan ini akan kelihatan. Coba kita rapatkan. Nah, ini kan gelombang sinus ini. Kita lihat pada sisi di atas 0 ini kan gelombang sinus ini. Nah, ini gelombang ini adalah gelombang dari sinyal informasinya. Ya. Jadi sinyal informasinya kelihatan, kita bisa melihat dari amplitudonya. Dari amplitudo karirnya. Ya. Oh, ini berarti sinyal informasinya berupa sinyal sinus. Nanti kalau misalnya kita ganti kotak ya kan berubah menjadi kotak ya, nanti kita lihat. Ini nanti yang akan kita amati itu. Terus ini adalah gambaran dalam kawasan waktu. Sekarang bagaimana dengan kawasan frekuensi ya? Kita menggunakan yang namanya spektrum analyzer ya. Kita lihat spektrum analyzer. Kita hubungkan saja paralel dengan osiloskop. Kita lihat. Nah, sekarang ini kita harus memahami sinyal yang akan kita ukur itu di frekuensi berapa ya. Tadi sinyal yang akan kita ukur kan di frekuensi 1 kilo. Karena karirnya di 1 kilo. Tentunya span-nya itu juga jangan terlalu lebar ya. 100 kilo, kita ukur 1 kilo tapi jangka ringnya kita 100 kilo kan sangat lebar, nanti tidak kelihatan ya. Jadi ini kita kecilkan ya. Katakanlah mungkin hanya 2 kilo ya. Kita mulai dari 0 ya, endingnya di 2 ya. Kemudian di enter. Nah, ini sudah masuk. Kemudian yang perlu Anda ingat juga adalah resolusi frekuensi. Resolusi frekuensi di sini 200. Artinya satu titik ke titik berikutnya itu selisihnya 200. Nah, Anda harus ingat frekuensi yang kita amati itu frekuensi pemodulasinya adalah 100. Sehingga kalau satu strip itu 250, ini tentu sangat kebanyakan gitu ya. Jadi yang mau diamati itu 100. Tapi dari titik ke titik ini 200. Jadi kalau di sini 0, sini 250, di sini 500. Nah, ini kan terlalu besar ya. Jadi 100-nya ini tidak dapat. Makanya resolusinya ini kita turunkan ya, misalnya menjadi 4 Hz gitu ya. Coba kita turunkan resolusinya ya. Sini kita turunkan, bisa enggak misalnya menjadi 2 itu bisa enggak ya? Enter. Oh, nggak bisa ya. Bisa. Ini minimal 7 ya, enggak apa-apa. Ini 7. Nah, kemudian baru kita running ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata ini terlalu kecil, jadi volt per diff-nya ini dibesarkan ya. Diturunkan supaya besar. Ya, jadi ini adalah spektrum AM kita. Nah, Anda cek aja di sini frekuensinya ada berapa ya. Jadi ternyata di sini kita melihat ini ada 3 buah spektrum ya. Satu adalah di sebelah kiri ini. Anda cek berapa frekuensinya ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah mencari nilai maksimum dari V di sini. Ya, nilai maksimum V itu kemudian baru kita lihat nilai frekuensinya di berapa. Ya, ini contohnya di 898 ya. Tapi ini kan belum maksimum. Ya, mungkin bisa lebih. Terus kemudian kita cari ini juga ya, yang next-nya ya. Next-nya ini misalnya ini di
22 ya, ini 1,011 dan di yang ketiga ya, frekuensi ketiganya ya, dengan cara yang sama kita nanti dapatkan ya. Jadi itu adalah untuk mengamati AM. Nah, sekarang apa yang akan diamati kita lihat di sini. Jadi beri masukan gelombang sinus pada windscope ya. Tadi set sinyal pembawa 5 volt, ini sudah ya. Frekuensinya tapi ini 100 kilo ya. Tadi kalau defaultnya kan 1 kilo, ini dibuat 100 kilo. Kemudian sinyal pemodulasi 2 volt ya, ini kita harus mengatur M-nya tadi ya, supaya sinyal pembawanya 5, M-nya adalah berapa supaya dapat pemodulasinya 2 ya. Frekuensinya adalah 5 kilo ya. Jadi ini 1/20. Kemudian gambar spektrum sinyalnya ya. Jadi tentu gambar gelombangnya dulu, kemudian baru spektrum sinyal ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang diamati di lembarnya ya. Nah, di sini ya, gambar sinyal keluaran VO. Nah, VO itu artinya tadi ya, keluaran osiloskop. Kemudian gambar spektrum. Spektrum itu berarti tadi SP tadi, yang keluaran dari spektrum analyzer ya, yang ada puncak-puncaknya ada 3 tadi ya. Kemudian cari amplitudo dan frekuensi fundamental serta harmonisa yang dominan. Jadi yang disebut sebagai spektrum amplitudo fundamental itu adalah amplitudo yang paling besar. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 spektrum, maka spektrum yang mempunyai amplitudo terbesar itu adalah yang disebut fundamental. Jadi di sini kalau tidak, tentunya kalau dilihat dari gambar ini fundamentalnya ya di tengah ini. Anda catat amplitudonya berapa, frekuensinya berapa ya. Kemudian gambar. Demikian juga nanti ini selebihnya kanan dan kiri ini adalah harmonisanya ya. Jadi ini harmonisa yang atas, ini namanya adalah nanti disebut sebagai upper sideband atau USB. Ini yang bawah ini adalah harmonisa bawah, namanya adalah lower sideband. Nah, itu. Nah, kemudian yang diamati sinyal apa saja adalah sinyal ini ya. Sinyal pemodulasinya ada 5 kilo, sinyal pemodulasinya 2 volt ya. Ini yang diamati ini ya. Jadi FO itu adalah VO itu adalah tegangan output, SP itu adalah spektrum, HT itu adalah amplitudo frekuensi fundamental ya, amplitudo frekuensi serta harmonisa. Jadi ini yang diamati untuk gelombang AM. Ya, digambar, diamati dan ditulis di dalam tabel ya. Jadi untuk frekuensi 5 kilo tegangan pemodulasinya 2 volt itu SP-nya nilai berapa, HT-nya berapa, gambarnya apa, dan HT-nya juga berapa ya. Tentu gambarnya ini harus disertai dengan nilai-nilai ya, menggunakan kertas milimeter block. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Okrizal. Untuk nilai dari untuk amplitudo fundamental itu apakah mewakili amplitudo dari carrier atau sinyal pemodulasinya, Pak? Kayak misalkan tadi kan di set EC-nya itu 5 volt. Nah, apakah yang di spektrum analyzer ini mewakili itu atau bukan ya? Ya, kalau dilihat di spektrum tidak mewakili ya. Jadi nanti kalau secara teori yang mewakili di spektrumnya itu adalah frekuensinya. Jadi kalau frekuensi yang kita pilih itu adalah tadi contoh kita itu 1 kilo, berarti nanti bisa dikatakan frekuensi fundamentalnya adalah di 1 kilo.
Nah, berapakah amplitudo nilainya tidak 5 volt seperti di spek kita, di inputan kita, tetapi ya diukur saja begitu ya. Jadi itu. Jadi ada nilai-nilai yang tidak berubah dari asalnya ya, seperti frekuensi fundamental itu berkaitan dengan frekuensi carrier. Tetapi amplitudo carrier tidak ada, bukan tidak ada ya, tidak secara langsung terrepresentasi di amplitudo di spektrumnya ya. Karena kalau kita lihat di sini amplitudo tadi adalah 5 volt, ternyata di sini nilainya adalah coba ini. Nah, ini nilainya cuma 2,4 ya. Jadi tidak otomatis gitu ya. Oke, Ya, ada berarti yang lain? sama ini Pak, berarti sama dengan ketika yang percobaan sebelumnya juga ketika ya sinyal-sinyal kotak misalkan ketika di setnya kemarin kan 1500 mV peak, itu berarti juga amplitudo yang terbaca di spektrumnya bukan mewakili itu juga ya Pak, bukan mewakili tegangan masukannya. Ya, tidak. Jadi ada yang diwakili ya, misalnya biasanya yang paling tidak berubah itu frekuensinya. Tetapi untuk amplitudo, artinya amplitudo kita lihat di kawasan waktu dengan amplitudo di kawasan frekuensi itu tidak selalu sama ya. Meskipun bisa dihitung korelasinya, tetapi tidak sama. Contohnya tadi ya, kemarin segi 4 itu juga tidak mencerminkan kalau misalnya amplitudonya 5 volt, terus spektrumnya nanti 5 volt ya, belum tentu. Demikian juga yang AM ini ya, inputnya kita adalah 5 volt, setelah diukur ternyata tidak 5 volt. Tetapi bisa kita cari hitung-hitungannya ya, dan itu nanti kalau sudah sampai materinya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain. Ya, jadi yang Anda amati sesuai yang ada di buku petunjuk ini ya. Amati dan gambar ya. Di sini gambar sinyal keluaran ini. Jadi gambarnya itu untuk jawaban AB itu rivernya ini ya. Jadi frekuensi berapa saja dan amplitudo berapa saja levelnya di sini. Kemudian ini yang digambar dan yang diamati itu apa saja di sini ya. Ya, baik, kalau tidak ada kita lanjut ke FM. Nah, FM sebenarnya sekarang ini pada posisi yang sama ya, artinya kita tidak melihat bagaimana proses modulasinya, kita hanya melihat bagaimana atau cara membaca keluarannya. Sehingga tentunya ini tinggal diganti saja ya, masukannya yang semula adalah AM kita ganti yang FM ya. Nah, AM, FM itu sama, dicari dari source di sini. Kemudian ke F ya, FM. Nah, di sini ya, kita pilih yang FM voltage. Dan tentunya secara diagram ini mempunyai bentuk yang sama ya. Hanya bedanya di sini ada tulisannya AM, di sini FM ya. Kemudian parameternya apa saja? Nah, parameternya itu tentu hampir sama ya. Tentu ada yang namanya amplitudo, ini adalah kariernya ya. Voltage amplitude ini adalah kariernya. Voltage offset ini ya offsetnya ya, kariernya mau di 0 atau di atas atau di bawah gitu ya. Kalau 0 itu berarti sinusnya itu simetris di titik 0. Ya kita defaultnya aja. Kemudian carrier frekuensi ini sama ya, ini 1 kilo. Kemudian intelligent frekuensi ini adalah 100 ya. Nah, ini ada yang untuk modulation index ya. Nah, kalau di AM itu modulasi indeks itu adalah tadi perbandingan EC, EM dan EC. Kalau di FM itu modulasi indeks itu bukan perbandingan dari EC dan EM ya. Karena apa ya? Karena kalau frekuensi itu berarti indeksnya adalah
frekuensi ya. Jadi perbandingan antara frekuensi pemodulasi dan frekuensi pembawa. Ya. Dan ya ini nanti kita lihat. Ya. Jadi ini modulasi indeks ini tentu perbandingan dari jenis modulasinya ya. Kalau frekuensi modulasi atau FM berarti perbandingan antara frekuensi karier dibanding frekuensi pemodulasi ya. Kalau AM berarti tegangan karier dibanding tegangan modulasi dibanding tegangan karier. Ya, oh ini ternyata kalau ini ya interchange frekuensi karier ya, tinggal kita masukkan ya. Sekarang kita lihat ini kita arahkan ke sini ya. Ya, sebentar. Ya, jadi kalau ini ya, kalau MAM tadi adalah EM dibagi EC. Kalau M-nya FM itu adalah delta F dibagi FM ya. Dimana delta F ini adalah ini ya, simpangan karena adanya EM max ya, ini kali K ya. Ya ini kira-kira nanti ini sebagai apa pendahuluan saja ya, bahwa M-nya FM itu tentu perbandingan frekuensi, M-nya amplitudo adalah perbandingan tegangan, itu aja ya. Kalau M-nya amplitudo ini lebih mudah untuk dibayangkan karena ini sudah punya nilai sebelum dicampur ya masing-masing. Sedangkan kalau M-nya FM ini delta F ini adalah rumusnya dari sini ya. Jadi EM dikalikan dengan suatu konstanta ya. Jadi delta F itu adalah simpangan frekuensi yang terbesar, simpangannya deltanya ya, artinya selisih antara frekuensi terbesar, frekuensi terkecil dan frekuensi terbesar dari modulasi itu ya. Jadi misalnya di sini kita punya gelombang seperti ini artinya adalah frekuensi terendah karena dia memiliki amplitudo terpanjang, dan ini adalah frekuensi tertinggi ya karena dia memiliki amplitudo terpendek. Nah, selisih antara frekuensi terpanjang dan frekuensi terendahnya ini disebut delta F. Ya, sekarang kita cek, kita lihat pertama tentu kita melihat dulu di kawasan waktu. Apa ini? Bentar ini harus di off kan nih. Nah, oh ini short ya. Short ini putus. Nah, ini kita lihat ya, untuk lebih memudahkan pengamatan kita stop. Kemudian time per diff-nya disesuaikan, volt-nya juga balik ya. Nah ini ya, nah ini yang time per diff-nya tadi. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi kita lihat di sini amplitudo dari pemodulasi tetap ya. Ini puncak-puncak pembawanya ini tetap. Yang berbedanya di
periode ya, periode pembawanya ini kadang-kadang longgar, ini periodenya tinggi, berarti ini pada frekuensi terendah, tetapi pada suatu saat dia rapat, ini berada pada frekuensi tertinggi ya. Jadi frekuensinya yang berubah-ubah sebanding dengan perubahan dari amplitudo pemodulasi. Ya, jadi itu ini yang disebut sebagai FM ya. Nanti diamati berapa periode terpendeknya, coba Anda amati berapa periode terpanjangnya ya. Kemudian amplitudonya berapa. Kalau amplitudo cukup sekali karena sama nilainya. Kemudian bagaimana dengan nah ini ternyata seperti ini ya. Nah ini nanti Anda bisa set juga span yang paling bagus ya. Ini kita lihat nah ini untuk pengamatan yang lebih teliti ini ya. Ini kita lihat. Nah nanti tadi seperti yang ditanyakan, mana frekuensi fundamentalnya ya. Frekuensi fundamentalnya tentu di frekuensi kariernya tadi kita adalah setnya 1 kilo, berarti di sini kita cari 1 kilo frekuensi di 1 kilo. Mana frekuensi 1 kilo ya, tentu di tengah ya, karena spannya kita 2 kilo ya. Ini adalah fundamentalnya ya, kira-kira seperti ini. Nah ternyata ini tegangannya 5 mili ya, padahal tadi berapa, 1 volt ya, atau 5 volt tadi ya, lupa tadi berapa tadi, 5 volt ya, 5 volt ya, inputnya 5 volt, ternyata kariernya hanya di 5 ya, sama-sama 5 cuma di sini mili ya. Ini adalah fundamentalnya, Anda catat ya di frekuensi maupun di amplitudo. Kemudian nah ini adalah harmonisanya ya. Harmonisanya sama, yaitu ke kanan. Ke kanan ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 dihitung. Demikian juga nanti di sebelah kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5 dihitung nilai puncaknya dan frekuensinya berapa. Ya sama. Kemudian apa yang kita amati di FM? Lihat FM ini ya, gambar sinyal OVO dan spektrum ya ini. Jadi kita set indeks modulasinya ya. Indeks modulasi nah indeks modulasinya ini 5 ya. Kalau tadi tegangan, sekarang FM itu indeks ya. Anda set di 5, Anda set 10 dan 15 ya. Ini frekuensi pemodulasi atau FM ya. Kalau kariernya tadi sama di atas ya. Jadi kalau kariernya itu ada di sini. Petunjuknya ini ya. Mana tadi? FM. Nah ini FM ya. Sinyal pembawanya di set 5 volt. Frekuensi kariernya itu di set 20 kilo. Ini. Jadi itu nanti sama seperti AM, kita gambar dan ditulis nilainya ya menggunakan kertas nilai meter blok. Ya begitu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya baik, kalau tidak ada saya akan membagikan link absennya lagi ya, barangkali tadi masih ada yang belum bisa. Nanti sama ya seperti praktikum biasa, Anda rekam aktivitas, kemudian laporan sementara juga diupload di kanalnya Anda. Ditunggu sampai besok ya. Ya ini saya kasih linknya juga untuk absen. Jadi mungkin kalau
gambar terlalu berat. Baik, begitu. Ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, silahkan ya dilanjut praktikumnya. Saya akhiri penjelasan mengenai AM ini ya. Ya, selamat siang. Silahkan dilanjut ya. Baik Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.